warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk hadirin. Kepada Yang Terhormat Bapak Maulida Kustanul sebagai dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi kali ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Jadi untuk topik kali ini yang akan kita bahas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai proposal skripsi. Saya Sakinah Mansamira selaku moderator dan bertugas akan membantu jalannya diskusi. Berikutnya saya akan memperkenalkan anggota rombongan yang terdiri dari Nur Haira Maira, Inawati, Rafid, Rizky, Sukandini, Hadika, dan saya. Oke, kepada rekan saya, Rafid, silakan membaca buku. Pertama itu pengertian proposal skripsi. Proposal skripsi adalah suatu latar belakang masalah. Proposal skripsi merupakan suatu rancangan atau usulan penelitian mahasiswa mengenai bahan penelitian untuk skripsi. Untuk menjadi formal, proposal tersebut harus memenuhi standar bahasa, tanda baca, kutipan, dan unsur lainnya. Penting juga untuk menggunakan kata-kata yang tepat, tata bahasa yang benar, serta menjaga kejelasan dan kepadatan informasi dalam penyusunan proposal skripsi. Skripsi proposal merupakan karya tulis yang harus diserahkan oleh mahasiswa sebelum dapat mengerjakan skripsinya. Ini adalah permintaan formal untuk persetujuan dari pembimbing tesis dan menguraikan topik penelitian, tujuan, metodologi, dan hasil yang diharapkan dari penelitian. Ciri-ciri proposal skripsi itu yang pertama ada terstruktur. Terstruktur ini yaitu memiliki struktur yang teratur dan sistematis, dan kedua yaitu jelas dan terfokus, seperti menyampaikan gagasan dengan jelas dan terfokus pada topik penelitian. Ketiga itu ada relevan, yaitu berkaitan erat dengan bidang studi atau topik yang dibahas. Yang keempat didukung oleh tinjauan pustaka, yaitu mengandung landasan teori yang kuat dari literatur terkait. Selanjutnya ada tujuan dan tempat jelas, menyanyikan tujuan penelitian dan tempat yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada rencana kerja yang jelas, yaitu menyajikan rencana kerja yang terinci dan dapat diimplementasikan. Selanjutnya yaitu akurat dan tepat, yaitu mengandung informasi yang akurat dan relevan untuk penelitian. Selanjutnya mencerminkan kemampuan akademik, yaitu menunjukkan kualitas dan kemampuan akademik peneliti. Selanjutnya ada sesuai dengan pedoman lembaga, yaitu mematuhi pedoman dan aturan yang berlaku di lembaga pendidikan. Pastikan proposal Anda mencakup semua aspek ini untuk memastikan kualitas dan keberhasilan penelitian skripsi. Terima kasih. Berikutnya akan dilakukan proposal skripsi. Yang pertama judul, merupakan judul singkat yang mencerminkan topik penelitian. Yang kedua latar belakang. Latar belakang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian serta mengidentifikasi permasalahan yang ingin diselesaikan atau dikaji. Berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu merumuskan permasalahan penelitian secara jelas, spesifik, dan terfokus yang akan dijawab melalui penelitian. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Berikutnya
penelitian. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Berikutnya, metode penelitian. Metode penelitian menguraikan pendekatan, desain, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Berikutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menyajikan ringkasan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk mendukung kerangka teoretis dan menjelaskan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Berikutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merumuskan hipotesis atau asumsi yang akan diuji dalam penelitian. Selanjutnya, rencana kerja. Rencana kerja menyajikan jadwal atau rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian, termasuk tahapan penelitian dan waktu pelaksanaannya. Berikutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan referensi atau sumber-sumber yang akan dikutip dalam proposal skripsi. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara membuat proposal skripsi. Yang pertama, kita harus menetapkan batasan penelitian. Mengapa demikian? Dikarenakan harus ada batasan yang jelas mengenai hal apa yang akan kita teliti dan hal apa yang sudah diteliti supaya tidak terjadi adanya penelitian yang sama. Yang kedua, kita harus menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kita perlu menentukan tujuan penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang ada. Contohnya, proposal skripsi yang disusun nantinya akan menjadi pedoman untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang disiapkan. Yang ketiga, menghimpun kajian pustaka dan memperbaiki. Pastikan kamu menemukan berbagai referensi terpercaya yang dapat mendukung penelitian. Hal tersebut bisa diperoleh dari berbagai buku jurnal dan sumber lain yang kredibel. Yang keempat, tentukan metode penelitian. Ada berbagai metode penelitian yang dapat dipilih oleh para pejuang skripsi. Hal tersebut perlu disesuaikan dengan tujuan atau output yang ingin diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Misalnya, metode kuantitatif yang umumnya berhubungan dengan perhitungan atau jumlah, atau metode kualitatif yang berhubungan dengan penjelasan atau mutu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alika. Selanjutnya yang kelima yaitu susun proposal secara singkat. Kelima yaitu susun proposal secara singkat, padat dan jelas. Contoh proposal skripsi sebaiknya dibuat dalam susunan singkat, padat, jelas. Hal ini akan membuat proposal menjadi lebih mudah dipahami. Yang keenam yaitu patuhi peraturan penulisan yang ditetapkan. Pastikan penulisan proposal skripsi sudah sesuai dengan aturan atau format yang ditetapkan. Yang ketujuh yaitu perhatikan hal-hal teknis lainnya. Hal-hal teknis di sini berkaitan dengan susunan kalimat, tata bahasa dan sebagainya. Oke, baik. Di sini bisa kita lihat kesimpulannya proposal skripsi merupakan dokumen formal yang berfungsi sebagai rancangan atau usulan penelitian yang akan dilakukan oleh seseorang mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Proposal skripsi berisi garis-garis besar materi permasalahan yang akan diteliti serta metode penelitian yang akan digunakan. Jadi proposal skripsi harus memenuhi beberapa ciri-ciri penting seperti terstruktur, jelas, dan terfokus. Selain itu, proposal skripsi juga harus relevan dengan bidang studi yang sedang diteliti, didukung oleh tinjauan pustaka yang memadai, memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, serta menggunakan metode penelitian yang tepat. Selain itu, proposal skripsi juga harus akurat, tepat, dan mencerminkan
mencerminkan kemampuan akademik penulis. Rencana kerja yang jelas dan mematuhi pedoman lembaga juga menjadi faktor penting dalam penyusunan proposal skripsi yang baik. Baik, kami buka sesi pertanyaan. Bagi yang mau bertanya boleh, atau mau via WhatsApp juga boleh. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya maupun teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.